sahabat pangan lokal, ketemu lagi bareng Aiko. Dan sekarang Aiko lagi ada di Smesco Food Lab. Hari ini kita akan berkreasi untuk membuat ramen. Dan bahan baku utamanya adalah sagu. Oke, sekarang kita mulai masak. Kita bikin dulu si mie ramennya ya. Noodle-nya kita bikin. Yang membuat beda adalah kita menggunakan bahan pangan lokal. Salah satunya yaitu sagu. Nah, ini sagunya. Ini adalah sagu lumbia. Kalau kita bedakan dengan sagu yang pada umumnya, dia sedikit berwarna lebih gelap daripada tapioka. Sekarang kita masukkan. Ini 130 gram. Nah, untuk airnya di sini kita masukkan 120 ml, 2 sendok makan. Kita nyalakan, aduk. Nanti kita aduk sampai dia mengental. Nah, di stage ini kita bisa menambahkan flavor seperti garam. Ini kita aduk terus. Nah, kalau udah di stage ini masih ada sedikit putihnya, kita matikan, tapi tetap kita aduk. Nah, ini kita sambil aduk, jangan pakai tangan terlebih dahulu karena masih panas sekali. Saya akan menggunakan sarung tangan, akan saya bantu untuk mengaduknya karena lumayan panas ya. Ini karena kita baru angkat. Siap-siap dulu pakai sarung tangan. Aduk seperti ini. Nah, ini kan dia sudah kalis ya, kayak gini nih. Tapi masih lengket. Nah, inilah di sini kita menggunakan si tambahan tepungnya, ekstra tepung sagunya untuk kita aduk. Kita turunkan ke talenan sini. Kita langsung keluarkan. Setelah kita potong jadi dua, nanti akan kita giling tipis, lalu kita akan potong. Oke, kita akan lanjut ke proses perebusannya, tapi saya akan panaskan dulu air. Di sini sudah saya siapkan. Oke, sekarang kita nyalakan sambil kita giling minyak. Caranya gampang banget kayak gini. Kalau bisa jangan terlalu banyak yang dibuang, karena kalau misalnya kalau mau kita adonin lagi agak sedikit sulit, adonannya tidak menyatu. Seperti ini. Untuk air juga sudah mendidih. Nah, ini belum kita tambahkan garam, kita tambahkan dulu. Sudah mendidih, kita masukkan. Fresh noodle begini kita hanya butuh waktu sekitar 3-4 menit aja. Oke, ini dia bahan-bahan untuk tare ramennya. Tare itu apa sih? Ini seasoning untuk ramennya. Nah, ini adalah MSG, umami flavor yang alami. Ini saya gunakan ikan teri yang jenis dencis kecil. Kita masukkan ke dalam sini ya. Ini shiitake, jamur shiitake yang kering yang sudah direndam semalaman. Jadi bahan-bahan ini sudah direndam semalaman kecuali yang katsuobushi ya. Ini juga sama 10 gram. Lalu kita masukkan kombu 10 gram juga. Kalau katsuobushi nanti terakhir. Nah, ini kita panaskan. Kita cek dulu noodle-nya, sagunya udah atau belum. Sudah empuk ya, sudah bisa kita angkat. Semua kita angkat. Oke, langsung kita rendam ke air dingin. Ini harus direndam ya, air dingin ya, nggak boleh enggak. Sekarang kita cek ini. Kalau dia sudah hampir panas, artinya sudah. Jadi kalau mau jamur shiitake ini harus direndam semalaman karena memang teksturnya yang kering dan juga keras. Oke, ini sudah mulai panas ya. Kita siapkan saringannya terlebih dahulu. Ada ini, seperti ini. Itu sudah panas ya, tapi belum mendidih. Tidak boleh sampai mendidih. Kita kembalikan lagi ke saucepannya. Lalu kita akan masukkan katsuobushi. Tidak boleh hidup apinya ya, karena ini ada asamnya. Kalau kita hidupkan dia lagi sampai mendidih, dia akan mengeluarkan asid yang terlalu kuat. Nah, ini kita diamkan kurang lebih 10-15 menit baru akan kita saring kembali. Nih, sudah 10 menit kita saring lagi. Oke, kita saring lagi menggunakan saringan yang sama. Nah, ini kita kembalikan lagi ke sini. Soy sauce-nya, kita tambahkan gula lagi. 1 sendok teh aja udah cukup. Kita didihkan selama kurang lebih 15-20 menit dengan api yang sedang. Sambil saya mempersiapkan bahan-bahan untuk kaldu dan juga chicken chasunya. Penasaran kan? Gampang banget kok bikinnya. Tapi sebelumnya kita mau bikin si ayamnya. Oke, kita pindah dulu pannya ke sebelah sini. Oke, sudah. Ini kita panaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan ayam, paha ayam. Itu sudah mendidih, kita matikan terlebih dahulu untuk tarenya. Oke, tinggal seperti ini aja kalau menggunakan garam kasar. Kita ambil ayamnya. Ini kita seasoning di bagian
kulitnya terlebih dahulu. Kenapa di bagian dagingnya enggak? Karena nanti akan ada kita tambahkan tare yang kita buat untuk ramen dan juga sedikit tambahan soy sauce. Ini sudah panas, kita kecilkan apinya, lalu kita tambahkan dengan sedikit minyak. Jangan terlalu banyak karena kulit nanti akan mengeluarkan lemak dengan sendirinya. Biasanya kalau nggak kita press seperti ini, ada bagian yang garing, ada yang enggak ya, karena tidak langsung kontak dengan atas pan-nya. Oke, sudah sekitar 2 menitan, kita boleh balik. Oke, kalau udah kayak gini, kita setengah matang, langsung kita tambahkan dengan saus tare yang kita buat, 2 sendok makan. Soy sauce, ini kita matikan terlebih dahulu. Sekarang kita tinggal tambahkan air. Oke, ini kita pinggirkan, ini sudah jadi tarenya. Kita pindahkan ke sebelah sini, kita kecilkan. Nah, ini sambil nunggu ini dia matang, kita langsung memanaskan kaldu untuk ramennya. Ini dia. Oke, kita siapkan pan seperti ini, kita masukkan, ini 500 ml. Nah, ini untuk 500 ml, miso yang saya gunakan adalah kurang lebih 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh sudah cukup ya. Sambil nunggu miso brothnya mendidih, kita akan geprek si jahe. Bawang putihnya 1 siung aja sudah cukup. Oke. Bunga lawang atau star anise ini opsional, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, boleh skip aja, tinggal dibanyakin jahenya. Kita aduk-aduk, kita tambahkan dengan sedikit garam. Ini hanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Nah, sekarang kita balik ayamnya ya, karena di bagian bawahnya sudah mulai meresap bumbunya, tinggal di bagian kulitnya. Tinggal kita tambahkan butter. Sekarang kita hias telurnya karena sayang banget untuk dilewatkan karena telurnya cantik banget. Kita menggunakan red sorrel, ini kita susun kayak gini. Kaldunya yang sudah kita campur miso tadi. Ini sagunya, ini sebenarnya bisa untuk 2 porsi, tapi kalau kalian suka banget sama ramen, boleh disemuain ya. Oke teman-teman, ini dia ramennya udah jadi. Kita sehat dengan pangan lokal, kenyang nggak harus nasi. Wah.